Baik. Ya, Cak Lontong. Terima kasih ya, tepuk tangan. Yo. Oh, yeah. Saya dari peneliti dilema urusan cinta antar teman sekarir. Disingkat. Pendusta amatir. Karena makanya masih ketebak sama aku tadi karena Anda pendusta amatir. Ah, sekarang pertanyaan. Kota-kota apa yang... Masih ya. Kota-kota nggak ada pertanyaan. Dah. Saya mau tanya sekarang sama Calo. Hey. Lontong. Pak. Berarti ini pacarnya teman saya tadi dong, Pak ya? Calo itu. Calo? Iya. Oh, kamu pacar teman saya. Aku bukan Prapto. Begini. Begitu? Baiklah. Saya akan mengawali dengan sebuah peribahasa. Wes. Iya. Karena ini kaitannya dengan cinta. Jadi ini perlambang cinta yang akan saya... Setinggi-tinggi bangau terbang, akhirnya terbang juga. Harusnya jatuh juga, Pak. Aneh dia, memang dia suka melakukan perubahan. Iya, saya sendiri juga bilang nih aneh nih bangau nih. Berarti kalau setinggi-tingginya terbang bangau, lebih tinggi kapal terbang. kapok. Logika dong, logika. Lu tuh mikir tapi nggak pernah pakai logika. Logika. Benar kan? Saya sudah suruh bangau terbang lebih tinggi dari pesawat, dia nggak mau. Bentar, Gimana ini kan kita coba? harus jelas. Ini bangonya bango apa? Kan banyak bango itu. Oke lah, masalah bangau aja dimasain, saya ganti lainnya. Ganti. Oke, ini karena cinta yang mempersatukan mungkin ya dua manusia dalam hubungan kerja di kantor. Saya pakai ini. Bersatu kita teguh, berempat kita 5. Coba gimana Pak? Dia siapa sih Pak dari tadi Pak? Dia bisa bantu nggak sih Pak? Gimana? Ini kan ini lo lihat nih, orang jadi marah, Bersatu kita teguh, lama-lama berempat kita pukulin yuk Pak. Sekali lagi coba gimana Pak? Orang jadi marah. Saya ganti lagi loh. Lihat, Bang, kita tungguin di belakang nih Bang. Anda ini pelajaran bersatu pribadi. kita teguh, Berempat kita bercerai 5. kita kawin lagi. Kenapa kawin lagi aja? Nah, buktinya Riko nggak bisa-bisa sama Ya dia. dia. Ayo mau apa? Lo juga salah sih. Lo galak. Bersatu kita teguh, bercerai kita Mario. Pak, tapi bener juga Pak yang diomongin dia Pak. Itu, ha? Bersatu kita teguh, berempat kan jadi jadi 5 Pak. Kan yang bersatu tadi sudah. Iya. Terus berempat berarti kan jadi 5 Pak. Tapi kan kalau 4 itu disatukan juga jadinya 1, bersatu. Ya udah ini ribut aja. Ganti lagi. Saya nggak pakai peribahasa. Yang lain Pak. Masalah Nggak. ini. Ini masalah peribahasanya dia mah. Ganti yang benar, yang Oke. cari yang tepat, cari yang tepat. Ini kadang-kadang cinta itu kan ada pertandanya nih. Iya. Pertanda. Angin beriak, angin. Air. Ya air. Air beriak tanda ada yang tenggelam. Tak dalam. Pak, tak dalam. Ini karena dia ILK bisa turun ratingnya nih Pak nih. Air beriak, Tanda tak dalam. tanda tak dalam. Loh, di empang saya itu bukuduk itu ada yang tenggelam. Air beriak. Tanda ada yang tenggelam, Pak. Kalau enggak kan tenang aja itu. Itu kalau orang teriak tanda ada yang tenggelam. Kalau ini air beriak, tandanya ada yang logika. Calu punya nggak sih, Mbak, peribahasanya tuh yang Anda lo jadi cocok, protes tepat. terus. Ya udah Ya, karena- saya udahlah nggak usah pakai peribahasa juga nggak apa-apa. Ini nggak ada, udah. Peribahasa nggak ada nih ya. Enggak. Daripada kita berantem gara-gara peribahasa kan Ya mending. benar, udah selesaiin aja gini. Nah, calon dong, silakan. Jangan pakai peribahasa ya, Cak ya. Nah. Ya, Pak, ya. saya terus terang melakukan survei tentang hal ini karena saya juga pengen tahu persis realitas sebenarnya seperti apa sih. Saya survei 100 pasangan yang sekantor. 100 pasangan yang Ada 100 pasangan yang mereka kerja sekantor. Hasilnya, ini mungkin tidak ada yang menduga. Bahkan saya juga agak shock melihat hasilnya.
Sok. Dari 100 pasangan yang kerja sekantor, Iya. itu ternyata 50% laki-laki dan 50%-nya wanita. Bapak nggak sok, Pak? Breaker gua. Ini udah kayak shock breaker gua, janjotan mulu. Lu gimana sih? Ya iya kan pasangan. Belum. Ini baru awal, belum saya lanjutkan. Gimana itu pasangan? Sebentar, saya lanjutkan. Bapak, Iya. pertamanya udah sok, Pak. Selanjutnya pasti karburator nih, Pak. 50% yang laki-laki tadi, ternyata saya selidiki lagi, tidak satu pun diantaranya wanita. Dan yang perempuan 50%, tidak satu pun diantara mereka laki-laki. Luar biasa. Nah, ya iya, Mas. Ya namanya juga beda. Hah? Kenapa Pak Denny? Kenapa Pak Denny? Pak, Kenapa? namanya laki-laki. Udah enggak. Ntar biar puas dulu, Pak. Biar puas, Pak. Tegang itu. Surveinya tegang. Kalau ini bukan shock, ini stroke. Pak Lontong, mewakili Pak Denny, Pak Lontong. Namanya laki-laki dan perempuan ya mesti beda. Nggak usah dijelaskan. Nggak bisa. Itu Anda artinya tidak mengikuti anjuran pemerintah. Maksudnya? Ingat BKKBN, laki-laki, perempuan sama saja. Anak. Oh. Oke. Itu kalau anak yang melahirkan lewat depan. Itu anak yang melahirkan depan. Kalau yang melahirkan lewat belakang, BKKBO. Saya lanjutkan. Ya. Saya survei langsung ke 2 kantor. Ya, ini beda ini. Satu kantor kontraktor. Satunya lagi kontraktor kantornya. Sama aja, Pak. Bedanya apa lu? Beda, Pak, karena yang satu itu kontraktor sipil, Iya. yang satu kontraktor mechanical electrical. Jadi beda. Alah, sebenarnya kontraktor juga. Ya, Tapi iya, yang dikerjakan beda. Ya. Saya survei, dua-duanya menerapkan aturan yang sama, yaitu melarang karyawannya yang sekantor untuk menjalin hubungan atau pacaran. Tapi ternyata banyak dilanggar. Karena saya menemukan fakta bahwa ada yang pacaran di antara 2 kantor itu. Kan beda kantornya, Ca, nggak apa-apa. Katanya tadi awal kantornya sama, sekarang Anda beda-bedain, gimana sih? Bapak ya. Tadi ketika Bapak saya sampai bilang sendiri. beda, Anda bilang sama saja. Sekarang saya bilang sama, Anda beda-bedain. Ribet Anda Gua ini. bilang sama, langsung dijodohin sama dia. Gimana sih? Akhirnya untuk mempercepat survei ini, saya survei 5 orang karyawan. Hasilnya, 5 doang karyawannya. yang penting kan hasilnya, Pak. Saya survei 5 orang karyawan, hasilnya ada 30 pasangan karyawan yang pacaran. 5. Berarti 1 orang pacaran sama 6 orang, Oh, dong, Pak. enggak. Mereka 5. pasangan satu-satu masing-masing. 5 orang. Heeh. Ya, yang disurvei. Iya. Terus tadi 30. 30 pasangan ternyata yang pacaran di sekantor itu. Kok dari 5 bisa berkembang dia? Lah mereka kan bisa nyeritain temennya sih, Pak, si itu pacaran sama, kan saya catat dari 5 orang ini informasinya. Kalau Bikin. ceritain mah nggak usah dibilang, Cak. Gosip banget ya. Bapak bingung kan? Iya. Makanya saya berhenti survei. Saya sendiri bingung. Saya nggak lanjutkan. Dasar kirain. Hanya saja dari hal-hal tersebut, akhirnya saya bisa mendapat sesuatu yang saya combine dengan pengalaman saya. Ya, 1 pesan saya ini kiat untuk menjaga hubungan dengan teman sekantor. Kantor. Jangan tertipu secara fisik. Ya, kalau Anda laki-laki punya teman kantor cantik sekali, jangan dipacari. Loh, Itu rugi. kok rugi sih? Ah, cantiknya kan cuma sekali, setelah itu enggak. Oh iya. Cantik iya. yang terus dicari Iya, itu. iya. Ah. Ya, jangan terjebak fisik. Tapi yang lebih penting, sebelum Anda menjalin hubungan dengan teman sekantor, pastikan Anda sudah kerja atau belum. Lo kan teman sekantor, berarti udah kerja. Lah iya, makanya pastikan dulu kalau belum kerja kan nggak bisa pacaran sama sekantor, orang kantor aja dia belum punya. Iya. Dulu, Makanya. jadi stepnya lebih jauh. Nah kalau sudah pasti Anda bekerja, Anda punya kantor, baru jangan
pernah pacaran dengan teman sekantor yang tidak kerja di tempat kerja Anda? Ya iyalah Pak, itu namanya menyeberang. Lah iya makanya berarti kan bukan pacaran sekantor itu. Karena banyak yang terjebak gitu loh. Bapak ini kayaknya pinter sekali Pak ya. Pinter sekali. Ini jadi pengamatannya jadi seperti jangan pernah Anda balap motor sambil balap karung gitu. Ya kayak gitu. Gimana caranya? Gimana Pak? Gimana Pak? Hah? Gimana? Gua bingung sama dia bener. Aduh. Ya, paham ya? Paham. Nah, bagus lah, Ya. daripada saya ulang loh. Nggak usah. Terima kasih. Ya. Yang keempat, Apa? ini yang penting ya. Kalau toh Anda harus pacaran, jangan pacaran dengan atasan atau bawahan. Tapi pacarilah dengan yang mengenakannya. Lu atasan bawahan itu dalam kantor itu maksudnya struktur. Pak Denny Bukan lu sabar pakai dong. baju atasan, pakai ini bawahan. Kali aja bawahan jangan pernah pacaran dengan training ya. Training sepatu. Aduh, apalagi legging. Legging yang cap-cacan kayak gini nih. Waduh. Anda berlebihan. Pusing. Ayo. Karena begini ya, dulu ini saya cerita pengalaman pribadi ya. Ini sebagai poin kelima ini. Bagaimana saya menjaga supaya saya tidak terlibat hubungan dengan teman sekantor itu. Dulu atasan saya kebetulan perempuan ya. Itu naksir saya. Oh, hebat. Begitu saya tahu, saya langsung keluar dari kantor. Tuh hebat sikapnya. Benar. Luar biasa Anda keluar dari kantor. Alasannya kenapa kok? Kan gak enak di kantor banyak orang, saya ajak ke kantin. Oh, lu kirain keluar, maksudnya keluar biasa dong. Kalau gitu sih. Sangka ini resign dari kantor Resign. itu. Loh yang bilang resign siapa? Saya Iya. keluar dari kantor. Ya tadi kan bilangnya calontong gitu, saya keluar dari kantor. Seolah-olah pindah kantor. Ya. Anda jangan menyeolah-olahkan saya dong. Oh saya aja nggak seolah-olah seperti itu kok. Pak, ini siapa sih Pak sebenarnya Pak? Raksasa gini Pak. Bapak Ya, jangan benar. suka nyepelein orang lain. Begini-begini inspirasi loh untuk Dewa. Kok bisa? Lagu Dewa tuh inspirasinya dari Cak Tuh. Lontong. Yang mana? Taunya? Ingin ku bunuh dirimu saat ku dengar Tuh, kan? surveimu. Gara-gara kamu mau dibunuh tuh. Ya gue. Terus ini pesan saya bagi yang perempuan ya. Karyawan perempuan. Ya. Ini sangat sensitif nih. Bagi karyawan wanita, hindari ribut di kantor. Ya harus lah itu. Jadi kalau ada teman Anda namanya ribut, hindari itu. Karena itu sangat mengganggu. Temen gua tuh si Mas Ribut lu jangan gitu. Jadi harus diri. Jadi ini mudah-mudahan ini bisa jadi modal bagaimana Anda bekerja. Anda bisa berprestasi kalau bekerja dengan maksimal. Tapi kalau Anda terganggu hal yang tidak penting, buat apa gitu kan? Berarti Anda setuju kalau yang namanya tidak melakukan hubungan dengan teman sekantor maksudnya kan? Ini saya setuju pada yang nggak setuju seperti itu. Loh, ini kan yang namanya setuju dengan apa yang disetujui itu karena Anda sudah melakukan persetujuan terlebih dahulu. Loh, tapi belum tentu yang saya setuju itu sama dengan orang yang setuju dengan yang nggak saya setujui loh Pak. Karena kita harus saling setuju untuk sesuatu yang kita setujui bersama. Jangan sampai nggak setuju di kemudian hari gara-gara awalnya setuju. Lagu Dewa semuanya. Ingin ku bunuh dirimu saat Enggak, ku... sebentar. Sebelum dibunuh saya akan tutup dengan peribahasa. Ah, peribahasa lagi nih. Bikin ribut. Tapi kali ini saya mohon kamu ini kan penutup nih di sini Iya, di betul. segmen ini nih. Quote lah, Ada quote-nya. Yang buat emosi lagi, benar Pak. lo peribahasanya tuh yang bagus. Ini peribahasa berarti Ya. bukan quote ya. Peribahasa ini. Setupai-tupainya pandai melompat. Ngomongnya aja udah Nggak, terbalik. tolong didengarkan dulu. Tolong didengarkan dulu. Sebentar. Setupai-tupainya pandai melompat daripada kita sering jatuh. Pak, peribahasa itu tidak sembarang seorang membuat namanya peribahasa. Harus ada artinya. Yang benar kan sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juta. Jatuh Sehebat-hebatnya orang, ada kalanya dia jatuh. Nah. Ada artinya. Kalau itu artinya apa? Nggak ada sama sekali, Pak. Setupai-tupainya. Ya. Setupai-tupainya itu pasti lebih pandai melompat daripada orang. Iya, betul. Setupai-tupainya, tupai sebego Iya. apapun lah. Iya, Pasti lebih pintar melompat daripada orang. Iya, emang Makanya betul. setupai-tupainya pasti Iya. lebih pandai melompat daripada kita yang sering jatuh. Coba Anda melompat berapa Iya. lama sih tahan? Setelah kami pikirkan,
Masuk logika ya. Logika. Boleh dikasih tepuk tangan. Calon toh. Oke. Karena diberi tepuk tangan, saya akan ucapkan terima kasih dengan peribahasa. Gak usah, udah cukup.